Oke, selamat sore. Nah, ini kita balik lagi ke lanjutan pembahasan kita tentang jihad. Nah, kali ini kita masuk ke bab tentang tulisan-tulisan klasik atau tulisan-tulisan lampau gitu ya, maksudnya dari para teolog Islam dan para ahli hukum Islam tentang jihad. Karena ini saya kasih pengantar sedikit. Karena kalau pendapat-pendapat para ulama atau apalah gitu namanya tentang jihad, kalau kita tanyakan ke orang-orang yang hidup di masa sekarang, itu kemungkinan akan berbeda. Kalau saya sudah lihat tulisan-tulisan mereka ini sih berbeda memang. Apa yang orang-orang klasik ini jelaskan tentang jihad dan apa yang para ulama saat ini jelaskan tentang jihad itu berbeda. Kalau orang zaman sekarang berjihad itu bukan berperang. Kalau orang zaman sekarang bilang, kalau orang sekarang bilang itu yang pernah saya dengar, berjihad itu mengamalkan nilai-nilai Islami atau apalah gitu modelnya. Tapi kalau apa yang dijelaskan oleh para teolog maupun para ahli hukum Islam lampau tentang jihad tidak seperti itu. Nah, ini sekarang kita pindah ke halaman berikutnya. Ini video ini ngomong-ngomong saya akan bagi ke dalam beberapa bagian, beberapa episode gitu lah modelnya. Jadi tidak semua para teolog maupun para ahli hukum Islam ahli hukum Islam saya bahas sekaligus di video ini karena jumlahnya terlalu banyak. Jadi saya batasi untuk yang di hari ini mungkin hanya beberapa ahli hukum Islam saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti kemudian yang di video berikutnya bakal saya sambung lagi begitu. Ini akan saya bagi ke beberapa bagian, beberapa episode. Ini yang pertama dari Muwatta, seorang teolog lah ya, seorang teolog Islam juga, diambil dari apa ya yang dicatat oleh Malik bin Anas dari tahun 795. Jadi belum terlalu lama. Kalau dari masa hidupnya Muhammad maksudnya, tidak terlalu lama. Judul bukunya Muwatta itu tadi. Ya ulama Islamnya atau teolog Islamnya pun namanya Muwatta, jadi judul bukunya Muwatta juga. Di sini menurut Muwatta seperti yang dicatat oleh Malik bin Anas, ini ada beberapa kutipan ayat Al-Quran, 1, 2, 3, ada 3 kutipan ayat Al-Quran di sini. Stimulasi keinginan jihad. Stimulasi itu maksudnya rangsangan, perangsang. Nah, dalam hal ini imbalan atau pahala lah ya, pahala. Jadi menurut ini hadis Muwatta Malik, kalau pernah dengar hadis dari Muwatta Malik. Yang pertama, yang 21.1.1 itu yang garis kuningnya, seseorang yang berjihad di jalan Allah apalah itu, adalah seperti orang yang berpuasa dan sholat terus menerus dan tidak mengundur dari sholat dan puasanya sampai dia kembali, until he returns. Dia di sini kayaknya Muhammad atau siapa gitu, mungkin Muhammad sampai Muhammad kembali, ternyata Muhammad mati kan.
Jadi pahalanya itu seperti orang yang melakukan puasa dan berdoa tanpa henti, sholat. Kemudian yang kedua 21.1.2 itu yang highlight kuning itu Allah atau Allah ini menjamin baik taman garden itu atau kembali dengan selamat ke rumahnya dengan apapun yang diperolehnya dari pahala atau rampasan perang bagi orang yang berjihad di jalannya. Bagi orang yang berjihad di jalannya. Itu di mana tadi? Di atas ini. Nah, ini. Bagi orang yang berjihad di jalannya. Jadi orang yang berjihad itu entah dia masuk surga, garden ini maksudnya Firdaus, surga, ataupun kalau dia mati masuk surga, kalau dia bisa pulang hidup-hidup, dia mendapatkan pahala dan bukti ini barang rampasan perang. Jadi orang yang berjihad itu kalau mati masuk surga, kalau dia hidup bisa pulang hidup-hidup, dia mendapatkan pahala juga. Yang pertama, yang kedua mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, ini yang 2.1.3 itu pahalanya mendapatkan kuda, kurang lebihnya. Tapi di sini tertulisnya kuda. Kuda itu menjadi perlindungan. Jadi kalau dibacakan ya dari ini, horses are reward for one man. Kuda adalah hadiah untuk satu orang, perlindungan untuk yang lain, menjadi beban bagi yang lain. Yang menerimanya sebagai pahala adalah orang yang mendedikasikannya untuk digunakan di jalan Allah, artinya berjihad, atau menambatkannya di padang rumput meadow, grassland. Meadow atau grassland ini sama aja, padang rumput. Jadi orang yang berjihad mendapatkan kuda-kuda itu tunggangan yang lebih prestisius lah ya dibandingkan unta. Unta lebih bermanfaat di padang gurun karena dia tahan hausnya itu, tapi kuda lebih prestisius. Kemudian di sini 2.21.1.4 itu yang di highlight kuning itu derajat terbaik di antara orang-orang setelah derajat terbaik di antara orang yang hidup sendiri dengan beberapa ekor domba horse. Orang yang hidup sendiri, yang berjalan, the man who takes the rein of his horse to the jihad in the way of Allah. Orang yang memiliki derajat terbaik di antara orang-orang lainnya yaitu orang yang mengambil kendali kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Itu adalah orang yang terbaik di mata Islam, kurang lebihnya. Jadi orang yang mengambil kendali kudanya, artinya menunggangi kudanya, menaiki kudanya untuk berjihad di jalan Allah, modelnya begitu. Itu Islam loh ya. Yang bawahnya ini tidak saya tandai karena bagi saya tidak terlalu
penting, yang data atasnya sudah cukup, itu isinya kurang lebih sama aja. Kemudian some of my community were presented to me riding in the way of Allah. They were riding in the middle of the sea, king on thrones, or lighting on thrones. Saat itu riding ini artinya merampok, orang-orang yang merampok di jalan Allah, dalilnya begitu. Itulah jihad. Ini kalau kita lihat di pembahasan bab sebelumnya yang ada di video saya, kalau belum nonton aja, itu ada di situ. Memang isinya jihad itu ya, kalau nggak merampok saya nggak tahu lagi gitu. Memang intinya itu. Ini saya nggak tandai, nggak saya tandai highlight. Karena ini ya kurang lebih aja kayak yang di atasnya. Kemudian ini tulisan dari Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Apalah itu. Dia diambil dari buku yang berjudul La Risalah au Ibrit Sules. Ini buku berbahasa Prancis. Tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Batior ini. Tulisan yang dibuat oleh Batior yang diambil dari buku atau yang ditalih bahasakan dari buku ini berjudul The Decline of Eastern Christianity Under Islam from Jihad to the Method 7th to 20th Century. Di sini jihad adalah ajaran institusi ilahi. Kemudian Maliki, bla. Nah ini converting, ini tujuan utama dari jihad itu ini menurut tulisan dari siapa tadi namanya, Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani tahun 996, bukan 1996, 996 masuk Islam. Ini bagi orang-orang yang ditaklukkan oleh jihad, orang-orang yang diserang oleh Islam. Pilihannya antara dua, masuk Islam atau membayar jizyah. BTW, ini pilihan yang diberikan kepada para ahli kitab Yahudi atau Kristen. Kalau bagi selain yang dua itu, selain Yahudi atau Kristen, pilihannya masuk Islam atau mati. Beda lagi. Jizya can be accepted from them if they occupy a territory where our laws can be enforced. If they are rich, jizya can be accepted from them unless if they come within our territory. Otherwise, we will make war against them. Saya bacakan dulu yang ini. The jizya can be only apa ini tadi? Ini jizya hanya dapat diterima dari mereka jika mereka menempati wilayah di mana hukum kita dapat ditegakkan, maksudnya hukum Islam dapat ditegakkan. Jika mereka berada di luar jangkauan kami, di luar jangkauan Islam, jizya tidak dapat diterima dari mereka kecuali mereka berada di dalam wilayah kami. Kalau tidak, kita akan berperang melawan mereka. Wilayahnya ditaklukkan, baru hukum Islam dijalankan di situ, jizya diterapkan. Begitu intinya Islam itu. Kemudian bawahnya, it is
incumbent upon us to fight the enemy without inquiring as to whether we shall be under the command pious or depraved leader. Adalah kewajiban Islam adalah kewajiban kita untuk memerangi musuh tanpa mempertanyakan apakah kita akan berada di bawah komando seorang pemimpin yang saleh atau bejat. Kebanyakan kan pemimpin Islam itu kan bejat semua. Contohnya yang tidak usah contohnya lah ya, dari ujung ke ujung sama aja. Rampok, membunuh orang, menerapkan hukum yang dari Fakta Umar, gereja tidak boleh dibangun, gereja yang ada sudah tidak boleh diperbaiki jika kondisinya perlu perbaikan. Kemudian orang-orang Kristen maupun Yahudi harus mengenakan pakaian ini itu, pembatasan sosial, politik, apa segala macam. Bisa dilihat sendiri nanti di dalam Fakta Umar, terkenal itu. Kemudian yang bawahnya, there is no inconvenience to kill white Arabs who have been taken prisoner. Tidak ada ketidaknyamanan untuk membunuh orang kulit putih non-Arab yang telah ditawan. Tidak ada perasaan tidak enak, bunuh aja pokoknya. Tetapi tidak ada yang bisa dieksekusi setelah diberikan perlindungan atau aman. Artinya sudah mau bayar jizya atau mau tunduk sama hukum Islam ya bayar jizya itu tetap, ataupun mereka masuk agama Islam ya mereka tidak boleh dibunuh. Wanita ini, the promise made to them must not be broken. Janji yang dibuat terhadap mereka tidak boleh dilanggar. Woman and non-pubescent will not be executed. Perempuan dan anak-anak di bawah umur yang belum puber itu tidak akan dieksekusi. Kemudian according to another opinion is that the Imam you understand. Jadi kalau menurut ini tadi kita simpulkan, menurut Ibn Abi Zaid al-Qayrawani tahun 996 bukan 1996 ya, 996 itu tujuan dari jihad adalah membuat supaya orang-orang masuk ke agama Islam, atau kalaupun mereka tidak mau masuk ke agama Islam, mereka harus tunduk kepada hukum Islam dan membayar pajak nyawa, jizya itu tadi. Tapi sebetulnya ada dua, jizya dan kharaj. Kalau jizya ini pada pajak nyawa, ganti daripada saya bunuh, kamu bayar pajak jizya itu tadi, biasanya per tahun, tapi tergantung juga kalau imamnya itu menyuruhnya per bulan atau per 6 bulan atau kayak apa. Kemudian ada pajak yang kedua itu kharaj. Kharaj itu kalau sekarang disebutnya kayak semacam PBB, pajak bumi dan bangunan, semacam itu ada lagi. Kemudian orang-orang Islam itu tidak boleh banyak tanya, pemimpin kita ini waras atau tidak, pokoknya maju aja, nyerang, berperang, berjihad, maju aja. Itu intinya. Kemudian perempuan dan wanita dan anak-anak di bawah umur yang belum puber, artinya masih di bawah umur lah ya, masih belum puber, itu tidak boleh dieksekusi. Nah, kenapa ini tidak boleh dieksekusi? Kalau sudah pernah ngikuti video saya yang sebelumnya, pembahasan tentang jihad ini juga, perempuan itu dan anak-anak perempuan itu mereka pelihara. Perempuan biasanya dijadikan budak seks. Kalau anak-anak perempuan yang masih di bawah umur dipelihara dulu, nah jadi baru nanti kemudian jadi budak seks juga ujung-ujungnya. Misalnya begitu.
Kemudian ini sudah yang kedua ya, sekarang yang ketiga, supaya tidak terlalu panjang. Yang ketiga ini dari Bidayat Al-Mujtahid. Yang apakah itu? Dari Bidayat Al-Mujtahid, judul bukunya Jihad in Medieval and Modern Islam. Jihad di abad pertengahan dan abad modern Islam. The Chapter on Jihad from Averroes. Averroes ini penulisnya. Bidayat Al-Mujtahid. Averroes ini penulis pengalih bahasanya lah ya, bisa dibilang. Ini atau dia penulis aslinya juga. Ini di tahun 1198, sekitar abad ke-12 awal. Mungkin sepertinya Averroes ini korban jihad juga dia. Wilayahnya dicaplok, nah dia kena juga jadi korban jihad. Ini tidak saya tandai, tapi bukan karena tidak penting. Jihad itu aturan paling penting mengenai subjek ini akan dibahas di dalam 2 bab. Ini isi-isinya. Yang pertama itu tentang ini. Ini dia agak panjang. Ada beberapa halaman, ada sekitar 5 atau 6 halaman deh. Jadi bagi kita singkat-singkat aja, jangan kita terlalu baca semua, nanti waktunya tidak cukup, kepanjangan. Jihad adalah kewajiban kolektif atau kewajiban yang bukan pribadi, artinya dia kewajiban kolektif, kewajiban secara komunitas. Kemudian compulsory nature of jihad is found on Quran pasal 2 atau surah kedua ayat 216. Sifat wajib jihad didasarkan pada Quran surah 2 ayat 216. Diwajibkan berperang bagimu meskipun itu tidak menyenangkan bagimu. Kemudian it can be properly carried out by a limited number of individuals, is cancelled for the remain Muslims, is found on Quran surah 9 ayat 112. Jadi jihad itu bisa dilaksanakan oleh sejumlah orang tertentu saja, sisanya tidak usah berjihad. Ada juga yang begitu, itu berdasarkan surah surah nomor 9 ayat 112. It is not for the believers to march out all together. Tidak bagi orang-orang beriman untuk berbaris bersama-sama. Kemudian yang bawahnya lagi, the fact that the prophet never went battle without leaving some people behind implies that this activity is a collective obligation. Sebagian orang aja, kaki saya kesemutan, kewajiban bagi sebagian orang aja. Jadi ada dari catatan hadis sepertinya bahwa Nabi tidak pernah pergi berperang maksudnya. Nabi tidak pernah pergi berperang tanpa meninggalkan beberapa orang di belakang untuk menjaga harta kekayaan mereka dan pemukiman mereka, karena mereka kan tinggalnya di kemah-kemah gitu kan, pindah ke sana, pindah ke sana. Di mana ada orang bisa dirampok, mereka pindah ke sana, modalnya begitu. Kemudian pindah lagi di bagian kedua tentang musuh, the enemy. All polities should be fought. This is found on Quran surah 8 ayat 39.
semua orang musyrik harus diperangi berdasarkan surah surah 8 ayat 39, perangi mereka sampai tidak ada penganiayaan dan agama sepenuhnya milik Allah apalah itu. Nah, sini sebentar. Bisa saya blok. Nah, ini. Persecution ini kalau kita buka di tafsir dari surah 8 ayat 39 itu fitnah dia. Maksudnya fitnah, bukan fitnah. Jadi fitnah di sini maksudnya adalah orang ngatai Islam tuh begini atau nabi maniak seks Muhammad itu begini gitu. Pada kenyataannya memang seperti itu. Artinya orang Islam tidak menerima kritik apapun, entah itu kritik positif atau negatif atau apa, tidak menerima. Pokoknya siapa yang masih mengkritik Islam, perangi, hajar. Dan mengenai politeis, kafir, itu tidak hanya, saya ulangi lagi, ini sudah pernah saya sebutkan soalnya, bukan hanya penganut agama kepercayaan atau penyembah dewa-dewa pagan atau apalah gitu. Bukan hanya itu, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, sudah lihat video yang pembahasan sebelumnya tentang jihad di India, seorang Hindu pun dibilang kafir, politeis, apalah itu. Kristen pun dibilang kafir, ada ayat dalam Quran, people of the book, para ahli kitab itu dibilang kafir juga. Jadi orang yang beragama pun dibilang kafir. Pokoknya selain Islam kafir. Kalau ada orang Islam yang membantah, yang kafir menurut Islam itu hanya orang-orang yang belum beragama, bohong gitu. Itu ada dasar Al-Qur'annya. Itu mereka bohong supaya Islam itu dipandang baik, pada kenyataannya enggak. Semua selain Islam kafir. Semua, entah itu agama yang diakui pemerintah ataupun tidak, kafir. Kemudian yang ketiga, the damage allowed to be inflicted upon the different categories of enemies. Kerusakan yang diizinkan untuk ditimbulkan pada berbagai kategori musuh. Kerugian yang ditimbulkan pada musuh dapat berupa kerusakan harta bendanya. Kayak apa sih? Kerusakan harta bendanya, luka pada orang, yang ini, luka pada orang, atau pelanggaran kebebasan kepribadiannya, yaitu bahwa ia dijadikan budak dan dirampas. Ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Ini soal kalau kerusakan harta benda, ya ngerti aja lah ya. Kalau masih ingat dalam video saya sebelumnya itu, orang Islam kalau menyerang satu wilayah, mereka kadang ada yang merusak pohonnya, ada yang membakar rumah, ada yang merusak ladangnya, hewan ternak mereka dibunuh. Itu kerusakan pada properti. Kemudian luka pada orangnya itu bukan hanya luka pada orangnya, mereka membunuh orang. Kemudian mereka mengambil para wanita, baik itu sudah dewasa maupun masih di bawah umur. Kadang laki-laki juga, tapi jarang. Tapi ada juga sih. Yang perempuan pasti itu jadi budak seks, pasti. Kalau laki-laki nggak tahu nasibnya tuh. Entah mereka setelah ditawan mereka dibunuh atau dijadikan budak, nggak tahu. Kemudian yang bawahnya, various policies are open to Imam, head of Islamic State, Khalif,
Berbagai kebijakan terbuka untuk imam, kepala negara, khalifah, kepala negara Islam. Dia dapat memaafkan mereka, mengampuni maksudnya, dapat mengampuni mereka, membunuh mereka, membebaskan mereka, atau baik dengan tebusan atau sebagai dimi warga non muslim. Dalam kasus terakhir, tawanan yang dibebaskan wajib membayar pajak nyawa, jizyah. Jadi orang-orang yang ditawan itu misalnya dari Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman Turki pada masanya, mereka menyerang ke Yunani misalnya, atau menyerang ke Roma atau apalah, kemudian mereka mendapatkan para tawanan. Nah, orang-orang yang ditawan itu bisa dibunuh. Yang pertama bisa diampuni, silakan kamu pulang atau mau kemana kayak lah. Yang kedua bisa dibunuh, yang ketiga bisa dibebaskan entah dengan tawanan atau menjadi dimi warga non muslim yang tinggal di dalam wilayah Islam. Artinya silakan tinggal di wilayah ini yang tadi barusan kami taklukan. Kamu boleh hidup, tapi kamu bayarnya pajak nyawa, bayar jizyah. Begitu. Gitu sejarahnya. Dan jizyah itu, uang yang mereka pungut karo-karoan itu adalah yang mereka gunakan untuk nyerang ke sana kemari lagi. Kemudian Quran verse contradict each other in respect. Di sini beberapa scholars ini bukan sarjana sih ya, cendekiawan lah ya. Nah ya, cendekiawan. Beberapa cendekiawan, mulai dari yang di sini nih, beberapa cendekiawan bagaimanapun telah mengajarkan bahwa tawanan tidak boleh dibunuh. Menurut Hasan ibn Muhammad al-Tamimi, bahkan konsensus ijma para sahabat sezaman Muhammad yang mengenalnya. Kontroversi ini muncul karena pertama, ayat-ayat Al-Quran saling bertentangan dalam hal ini. Yang kedua, praktik ya. Yang kedua, secondly, praktik Nabi dan Khalifah pertama Umar itu tidak konsisten atau bertentangan, tidak konsisten. Nanti dia begini nih, besoknya dia begitu, besok lagi dia begono atau gimana. Dan yang terakhir, interpretasi yang jelas dari Quran berbeda dengan perbuatan Nabi. Interpretasi atau tafsir yang jelas berbeda dengan perbuatan Nabi. Memang Muhammad itu kan tidak jelas. Kemudian berikutnya, the obvious interpretation of Quran surah 47 ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, biarlah disembelih sampai kamu membuat mereka celaka. So when you meet those who have disbelief, let there be slaughter until when you have made havoc of them. Adalah bahwa imam hanya berhak mengampuni tawanan atau membebaskan mereka pada uang tebusan. Di sisi lain, Quran 8 ayat 67, bukanlah seorang nabi memiliki tawanan sehingga menyebabkan kekacauan di negeri ini. Pada kenyataannya Muhammad itu budaknya banyak, tawanannya banyak sekali. Dan juga ya saat ayat ini diturunkan, yaitu tawanan Badar will go to prove
akan membuktikan bahwa lebih baik membunuh tawanan daripada memperbudak mereka. Nabi sendiri, the prophet himself, Nabi sendiri dalam beberapa kasus akan membunuh tawanan di luar medan pertempuran, sementara dia akan mengampuni mereka di tempat lain. Nah, jelas kan Muhammad? Nanti dia ngampuni, nanti dia membunuh. Ini mana-mana kelakuannya. Woman he used to enslave. Wanita biasanya dia perbudak. Abu Ubaid has related that that the Prophet never enslaved male Arabs. Abu Ubaid meriwayatkan, ini kenapa lagi? Meriwayatkan Nabi tidak pernah memperbudak laki-laki Arab. Setelah dia para sahabat mencapai kesepakatan tentang aturan bahwa ahli kitab, people of the book, Yahudi dan Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, boleh diperbudak. Nah, lain lagi kelakuan. Ini harus dibunuh, malah diperbudak, mana-mana. Tidak jelas. Di dalam Islam, inkonsistensi itu banyak sekali. Those who were the opinion that the verse which prohibits slaying, ayat yang melarang pembantaian, pembunuhan tawanan maksudnya, membatalkan teladan Nabi, mempertahankan bahwa Nabi tidak boleh dibunuh. Jadi Quran 47 ayat 4 itu yang tadi isinya itu tentang melarang membantai tawanan, itu membatalkan kebiasaan Nabi atau teladan Nabi yang bahwasanya Nabi itu sering membantai tawanan, kayak gitu. Itu intinya begitu. Kemudian nabinya udah jelas kan? Nabinya tadi kan sudah dibilang di atas bahwa Nabi itu tafsir yang jelas tentang Quran dari Quran berbeda atau bertentangan dengan perilaku Nabi. Nabinya sendiri perilakunya tidak sesuai dengan kitabnya, bagaimana itu kan? Kemudian, it is only allowed to slay enemy on the condition that aman or safe conduct has not been granted. There is no dissension about this among the Muslims. Membunuh musuh hanya diperbolehkan dengan syarat aman belum diberikan. Kalau syarat amannya itu belum diberikan, silakan dibunuh, tidak apa-apa. Tidak ada perselisihan tentang hal ini dari antara atau di kalangan Islam. Kemudian suara saya kedengaran nggak? Nah, ini masih tentang pembantaian, perempuan. Ini ada perbedaan dari kalangan Muslim yang sebelah sana dengan yang sebelah sini, yang sebelah sono dengan sebelah sini apa itu. Mengenai luka pada orang, yaitu membunuh musuh, as regards injury to the person, that is the slaying of the enemy. The Muslim agree that in time of war, all adult, able-bodied, and believing males may be slain. Kaum Muslim sepakat bahwa di masa perang semua laki-laki dewasa, berbadan sehat, dan tidak beriman boleh dibunuh. Kemudian
Ini tentang yang di paragraf yang bawah ini tentang budak hermit. Sorry, tentang orang tua. Ini katanya yang saya garis merah itu only aged may not be slain. Orang-orang jompo tidak boleh dibunuh. Prohibition is also valid with peasant. Larangan untuk membunuh juga ditekankan bagi para budak. Jadi yang tidak boleh dibunuh itu orang jompo dan budak. Tetapi dalam praktiknya, kalau masih ingat sejarah tentang penyerangan gereja di Turki, gereja Hagia Sophia itu, para rahib, biarawan, kalau biarawatinya enggak, biarawan, kalau di sini kan dibilang orang-orang yang kayak biarawan itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau kita lihat sejarah saat penyerangan gereja Hagia Sophia, mati semua. Every polytheist must be sent whether he is a monk or not. Kan beda lagi tuh omongannya. Setiap orang kafir harus dibunuh, apakah dia seorang biarawan ataupun bukan. Jadi orang beragama, kita pakai logika aja. Seorang biarawan itu adalah orang beragama. Biasanya para biarawan itu biasanya Katolik. Biarawan itu Katolik, tetapi orang Katolik itu kafir. Orang beragama kafir. Nah, tadi saya bilang bahwa selain Islam itu kafir dalam agama Islam. Selain Islam itu kafir. Logika aja kita pakai. Ini kita baca dari atas ya, dari sini. There is controversy about the question whether it is allowed to slay hermits who have retired from the world, the blind, chronically ill, and the insane. Ada kontroversi tentang pertanyaan apakah diperbolehkan untuk membunuh pertapa. Pertapa ini maksudnya biarawan yang telah pensiun dari dunia, karena para biarawan maupun biarawati itu dia mengasingkan diri dari dunia, fokus untuk melayani Tuhan. Kemudian orang sakit kronis dan orang gila, mereka yang sudah tua dan tidak mampu lagi berperang, petani dan budak. Malik menyatakan bahwa Malik profess that neither the blind Malik menyatakan bahwa baik orang buta, orang gila maupun para pertapa, biarawan tidak boleh dibunuh dan harta mereka tidak dapat dirampas, tetapi cukuplah yang tersisa bagi mereka untuk dapat bertahan hidup. Tidak semua dapat dirampas, sisakan maksudnya. Juga tidak diperbolehkan menurut dia untuk membunuh orang tua dan jompo. Pendapat yang sama Abu Hanifah dan murid-muridnya, Tauri dan Auzai mengajarkan bahwa dari kelompok-kelompok ini hanya orang tua yang tidak boleh dibunuh. Hanya orang tua. Berarti yang lainnya tadi itu selain yang orang tua, yaitu para biarawan, orang buta, orang yang sakit kronis, orang gila, itu bisa dibunuh. Biarawan, biarawati juga ya, itu bisa boleh dibunuh. Makanya ketika tadi saya bilang sejarah penyerangan gereja Hagia Sophia di Turki, di Turki itu belum ada Ottoman saat itu, tapi ketika mereka masuk ke sana jadilah Ottoman gitu. Diserang oleh orang Islam, biarawan tuh dibunuh.
biarawan dibunuh. Makanya hukum Islam itu mereka kalau ngomong di sana lain, di sini lain. Mau kelihatan bagus aja, padahal kalau kita tahu apa di belakangnya, tidak ada bagus-bagusnya. Makanya di sini yang nomor 1, 2, 3, 4 ini, nomor 1, 2, 3 ini tidak saya tandai, karena itu omong kosong bullshit semua itu. Prophet used to say, do not slay hermits. Nabi mengatakan, jangan bunuh biarawan. Pertapa biarawan. Kedua, Nabi bersabda, jangan bunuh orang tua, jompo, anak-anak, dan atau wanita. Jangan merampas apa yang menjadi milik rampasan. Tapi ini omong kosong. Nabinya udah jelas. Kemudian yang ketiga ini omong kosong juga intinya itu. Kemudian nomor 4 itu surah 9 ayat 5 membatalkan surah 2 ayat 190. Because some maintain wait a second. Mana dia? Some maintain that Quran pasal 9 ayat 5 itu membatalkan Quran surah 2 ayat 190 karena pada awalnya hanya diperbolehkan untuk membunuh orang-orang yang berbadan sehat. Akibatnya yang terakhir menganggap bahwa Quran 9 ayat 5 memberikan aturan tanpa pengecualian. Quran 9 ayat 5, then when the sacred months have slipped away, slay the polytheists wherever you find them. Jika bulan-bulan suci telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik, orang kafir, apapun itu, dimanapun kamu menemukannya, tanpa pengecualian. Makanya disini bilang di sini without exceptions, tanpa pengecualian. Entah itu dia jompo, entah itu dia biarawan biarawati, entah itu dia orang sakit, entah itu dia orang gila atau apa, bantai. Others are the opinion that Quran surah 2 ayat 190 has not been abrogated, tidak dibatalkan, dan bahwa itu valid with regards to all the categories which do not take part in the fighting. Berlaku untuk semua kategori yang tidak ambil bagian dalam pertempuran. Quran 2 190, the fight in the way of Allah, those who fight you, but do not provoke hostility. That bullshit. Nah itu nanti. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan memancing permusuhan. Mana orang intinya mereka berjihad itu orang tidak memerangi mereka atau tidak? Kebanyakan kan tidak memerangi Islam, tapi Islam yang memerangi orang duluan. Jihad kan begitu, gendeng. According to this explanation, the only motive why the enemy should be put to death, according to him, is their unbelief. If they know our unbelievers, tapi in support his interpretation argues that it has been related on the authority of Sumrah.
that the prophet command, slay the polytheists but spare their children. Whatever. Kemudian yang kuning ini, yang bawahnya tadi, alasan satu-satunya atau motif satu-satunya mengapa musuh harus dibunuh, bukan dihukum mati, dibunuh, harus dibunuh menurut dia adalah karena kafir, unbelief, tidak percaya Islam kan gitu, ya kafir lah intinya kan. Motif ini atau alasan ini kemudian berlaku bagi semua orang yang kafir, yang tidak percaya Islam, termasuk saya kan tidak percaya Islam, saya mempercayai agama gila macam itu. Those who maintain that peasants are not to be slain argue that Zaid ibn Wahab has related, we received letter from Umar saying do not follow The Muslims agree that they may be slain with weapons. Enemies must not be tortured nor must their body be mutilated. To them are lots of controversy. Wait a second. Ini yang kuning ini, kuning yang di atas, yang ini. Nah ini. Orang-orang Islam setuju bahwa mereka boleh dibunuh dengan senjata itu. Kemudian yang di keduanya ini allowed to burn. Ini masih yang perdebatan apakah boleh membakar mereka. Tapi kalau di dalam hadis Muhammad itu bilang bahwa tidak boleh membakar karena api itu, hukuman dengan api atau apa itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhannya. Mana tadi tuh? Kok naik lagi? Dari sini apa nih? Pada sini. Ini kayaknya. Nih. Pada dasarnya alasan atau sumber yang menjadi kontroversi mereka itu adalah tentang motif mengapa musuh boleh dibunuh. Ada yang berpendapat bahwa karena mereka kafir atau tidak percaya, kemudian mereka yang berpikir bahwa karena mereka tidak percaya tidak membuat pengecualian untuk musyrik manapun. Yang lain berpendapat bahwa motif ini terdiri dari kapasitas mana sih itu kelewatan, ini tulisannya terlalu rapat apa? Karena mereka kafir. Yang lain beralasan maksudnya alasan untuk dibunuhnya itu alasan karena kemampuan mereka untuk berperang, fighting, berperang. Tapi dengan tetap memegang berpandangan bahwa perempuan kafir, perempuan itu tidak boleh dibunuh karena tawanan perempuan, budak perempuan itu sangat penting dalam komunitas Islam, sangat penting. Enemies must not be tortured nor their body be mutilated. Musuh tidak boleh disiksa
dan tidak boleh dimutilasi tubuhnya. Kalangan muslim setuju bahwa musuh boleh dibunuh dengan senjata. Kontroversi muncul tentang apakah boleh membunuh apakah boleh membakar mereka dengan api, dengan air. Bolehkah membakar mereka? Beberapa orang menganggap tidak baik membakar atau menyerang mereka dengan api. Ini juga pendapat Umar. It has been related, Yes, it has been related that Malik held similar view. Sufyan al-Thawri di sisi lain menganggap itu tidak apa-apa, menganggap itu boleh. Jadi dalam Islam sendiri ada dua pandangan. Ada yang melarang. Memang dalam Islam tuh ada yang berpandangan begini, ada berpandangan begitu. Ada yang boleh menggunakan dalam hal ini, ada yang mengatakan boleh, tidak apa-apa dibakar. Ada yang mengatakan tidak boleh. Mengatakan boleh itu kelompoknya Sufyan al-Thawri. Dan di dalam hadis ada perkataan si Muhammad ini, jika kalian menangkap mereka, atau jika kamu menangkap mereka, ya kamu harus menangkapnya, bunuh dia, slay, tetapi jangan bakar dia. Tidak ada seorang pun yang bebas menghukum dengan api kecuali Tuhannya Muhammad. Most scholars agree that forces may be assailed with mangonels, no matter whether they are women and children within them or not. This is based on the fact that Prophet used mangonels against the population of Al-Taif. Jadi kalau menyerang sebuah benteng, menyerang sebuah benteng itu menyerang menggunakan katapult, mangonel, alat pelontar batu besar pada abad-abad pertengahan dulu, atau sebelum abad pertengahan kali ya, sebelum abad pertengahan kayaknya, belum ada meriam itu dulu, abad pertengahan kayak menggunakan pelontar batu yang besar itu tidak apa-apa, tidak peduli di dalam kastil itu, benteng itu apakah ada perempuan dan anak-anak. Walaupun dalam aturan Islam dilarang membunuh perempuan dan anak-anak, tetapi kalau menyerang benteng menggunakan mangonel, katapult, pelontar batu besar itu tidak apa-apa. Mau nanti kena perempuan dan anak-anak mati ya terserah aja. Dan ini berdasarkan fakta bahwa Muhammad menyerang masyarakat, populasi di Al-Taif itu menggunakan mangonel, pelontar batu besar itu. Itu bisa cari sendiri di Google atau apa, kalau nggak tahu mangonel itu kayak apa bentuknya, itu bisa dilihat sendiri. For the extent to which injury may be inflicted upon the person of the enemy. Ini tentang perusakan barang, perusakan properti, seperti bangunan, ternak, dan ladang. Kemudian Malik mengizinkan untuk menebang pohon, mengambil buah, menghancurkan bangunan, tetapi tidak melarang membunuh ternak dan membakar pohon kurma itu tidak boleh. Auza'i tidak setuju
menebang pohon dan menghancurkan bangunan. Kalau saya tidak mau. Apakah itu bangunan gereja atau bukan? Walaupun gereja, bangunan ibadah umat Kristen tetap tidak boleh dihancurkan, masih bisa dipakai. Maksudnya seperti itu. Contohnya apa yang terjadi di Turki, Asia Kecil, gereja Hagia Sophia tidak dibakar, diambil jadi masjid. According to Shafi'i, the building and trees may be burned as long as the enemy have the disposal of fortress. Kalau menurut Shafi'i, tempat tinggal dan pohon boleh dibakar. Yang penting musuh menguasai benteng. The reason why there is the divergence of opinion is the practice of Abu Bakar was at variance with the Prophet set fire the palm trees of Banu Nadir. Ini alasan mengapa banyak variasi pendapat adalah pendapat di antara umat Islam maksudnya adalah karena teladan dari Abu Bakar, khalifah pertama, dan teladan apa yang dilakukan oleh Muhammad tentang membakar pohon kurma itu berbeda. Kemudian ini prerequisite of warfare, sources of the words and deeds of prophets are experience. When you will encounter your political foes, summon them to treat. Ini itu tentang syarat-syarat perang atau apa. Ini. According to an authoritative tradition, menurut sebuah hadis yang otoritatif, ya kan? Menurut sebuah hadis yang otoritatif, the Prophet Nabi ketika dia mengirim pasukannya, biasanya dia berkata kepada pimpinannya, maksudnya pimpinan pasukan. Ini kedengaran sih. Maksudnya pimpinan pasukan. Suara saya nggak kedengaran tadi. Enggak. Sorry, ini segi gitu. Maksudnya pimpinan pasukan. Nah, jadi ngomongnya begini. Ini yang saya kasih highlight warna kuning. Ketika kamu akan menghadapi musuh musyrikmu, orang-orang kafir maksudnya, maka panggil mereka untuk 3 hal. Terimalah apa yang mereka setujui dan hindari menyerang mereka. Yang pertama, summon them to conversion. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Jika mereka menyetujuinya, terimalah dan jangan menyerang mereka. Panggil mereka kemudian untuk keluar dari wilayah mereka ke tempat tinggal muhajirun, yaitu Madinah. Dan berikan kepada mereka bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para muhajirin. Namun jika mereka tidak mau melakukannya dan lebih memilih untuk tetap tinggal di wilayah mereka sendiri, berikan kepada mereka di sana bahwa mereka akan menjadi seperti orang-orang Badui yang bertobat, seperti orang-orang Arab yang bertobat maksudnya, yang tunduk pada otoritas tertinggi Allah atau apa ini, Allah yang sama dengan orang-orang beriman lainnya. Tetapi yang tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan itu. Ini kalau bubuhan Islam ini habis berjihad, banyak mendapat harta rampasan, mereka ini tidak boleh dapat bagian, kecuali jika mereka bergabung dengan kaum muslimin dalam perang. Jika mereka menolak itu, maka panggil mereka, ini yang ketiga, maka panggil mereka untuk membayar pajak pemungutan suara
Jika mereka menyetujuinya, terimalah dan jangan menyerang mereka. Tetapi jika mereka jika mereka menolak itu, maka panggil mereka untuk membayar pajak nyawa, jizyah, poll tax, gitu kan, pajak nyawa. Jika mereka menyetujuinya, terimalah dan jangan menyerang mereka. Tetapi jika mereka menolaknya, maka mintalah pertolongan Allah, apakah itu, dan serang mereka. Ini ada 3. Jadi itu 3 syarat mereka Islam sebelum mereka menyerang sebuah daerah. Ajak mereka masuk Islam. Tidak mau suruh mereka bayar biarkan mereka tinggal di situ. Pertama ajak mereka masuk Islam dan ajak tinggal di Madinah. Tapi kalau mereka tidak mau pindah ke Madinah, biarkan mereka tinggal di situ Islam, tapi mereka tetap tinggal di situ. Tapi tidak dapat jatah harta jarahan kecuali mereka ikut perang. Yang ketiga, tidak mau masuk Islam, tidak apa, asal mau bayar pajak nyawa. Kalau tidak mau juga bayar pajak nyawa, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar pajak nyawa, dibantai. Kayak gitu. Tetapi itu kan menurut hadis. Nah, tetapi nevertheless, it has been related irrefutably that the Prophet repeatedly made sudden attacks upon enemy at night or at dawn. Jadi ada juga catatan hadis bahwa Muhammad dan tidak dapat disangkal bahwa Muhammad berulang kali melakukan serangan tiba-tiba terhadap musuh di malam hari atau saat fajar, pagi subuh saat fajar. Jadi perilakunya Muhammad sendiri tidak sesuai dengan omongannya dia sendiri. Muhammad itu memang manusia tidak jelas. Kemudian jumlah maksimum musuh yang bisa atau yang boleh lah ya, mungkin bahasanya gitu, boleh dihadapi oleh orang Islam itu 2 lawan 1, 2 kali, misalnya 10 lawan 20, 10 Islam 20 musuhnya, pokoknya 2 banding 1 atau banding 2. Kemudian kalau lebih dari itu mending kabur, itu intinya. Allowed for single man to flee, boleh kabur. Ini tentang gencatan senjata damai. Itu bahwa Muslims may never give anything to the unbelievers unless they are normal fear of being extinguished on account of the enemy superiority or because they are being harassed by disasters. Muslim tidak boleh memberikan apapun kepada orang kafir kecuali karena kalau mereka takut akan musnah atau karena musnah itu dimusnahkan, atau karena musuh lebih superior, lebih kuat, atau karena mereka takut kena musibah, disasters. It's admissible not to conclude the truth with the situation of the Muslims pay certain amount to the enemy. Jadi diizinkan bagi bahwa imam boleh melakukan perjanjian damai dengan musuh dengan membayar sejumlah uang. Soalnya Islam pun tidak selalu mereka tuh sosokan, kadang mereka
melempem juga kayak kerupuk basah gitu. The first which command Muslim to fight the polytheists until they have been converted or until they pay all tax jizya, abrogate the peace first. Jadi sorry, satu versi about question of the position. Nah, oke. Nah, ini yang ditandai kuning ini ayat yang memerintahkan Muslim untuk memerangi orang kafir sampai mereka masuk Islam atau mereka membayar jizyah. Itu membatalkan ayat itu tadi di ayat surah 9 ayat 29 itu membatalkan surah 8 ayat 61 itu surah tentang ayat tentang yang mengajarkan damai. Jadi Islam itu yang isi bunyi ayatnya itu tentang mengajarkan damai apa itu sudah dibatalkan oleh surah 9 ayat 29 itu tadi. Maka diwajibkan untuk perang apa kayak itu, membantai orang. Truce is only admissible in cases of necessity. Damai, perjanjian damai, gencatan senjata, lebih tepatnya itu, gencatan senjata, damai itu hanya diizinkan dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya itu tadi ketika Muslim lagi melempem kayak kerupuk basah. The principle is that polytheists must be fought until they have been converted or until they are willing to pay for tax of jizya. Menurut Syafi'i, prinsipnya adalah atau intinya atau pada pokoknya itu bahwa orang kafir harus diperangi sampai mereka masuk Islam atau mereka mau membayar jizya, pajak nyawa, jizya. Memang gitu ajarannya kayak apa? Mengelak. In these cases of emergency such as civil war and the like, Muslim may conclude the truce on the stipulation that they pay the enemy a certain amount of money. This is based on the Prophet example, for it has been related that he was seriously contemplating to bestow a third of the dead harvest of Medina upon a group of polytheists belonging to the Confederates with a view to induce them to move. Dalam keadaan darurat seperti perang saudara dan sejenisnya, umat Islam dapat mengadakan gencatan senjata damai dengan ketentuan bahwa mereka membayar musuh sejumlah uang. Ini berdasarkan pada contoh Nabi. Jadi Muhammad pun melakukan hal itu, membayar musuh supaya mereka tidak dibantai, tidak dibunuh. Itu pun dilakukan oleh Muhammad. Untuk itu telah diceritakan bahwa dia serius mempertimbangkan untuk memberikan sepertiga dari panen kurma Medina kepada kelompok musyrik yang bergabung dalam konfederasi dengan maksud untuk membujuk mereka untuk pindah. Ini ketika Muhammad mau mengambil alih Mekah, mengambil alih Ka'bah apa itu, dari Mekah. Namun sebelum dia sempat mencapai kesepakatan berdasarkan jumlah kurma yang diizinkan oleh penduduk Madinah untuk dibagikan, Allah apakah memberinya kemenangan. Pendapat orang-orang mengaku, the opinion of those, itu pendapat orang-orang yang mengaku bahwa gencatan senjata hanya dapat disimpulkan dilakukan ketika umat Islam berada dalam ketakutan, fana, akan kepunahan, didasarkan pada penerapan analog dari penerapan analogi aplikasi dari aturan bahwa tawanan muslim dapat ditebus karena ketika umat Islam telah direduksi sedemikian rupa mereka berada dalam posisi tawanan.
The aims of warfare, tujuan perang. The aim of warfare against the people of the book, either conversion to Islam or payment of poll tax. Tujuan dari perang terhadap orang-orang Kristen dengan pengecualian with the exception. Pokoknya intinya the aim of warfare lah. Tujuan dari perang itu adalah apakah itu untuk supaya mereka masuk Islam. Tujuannya adalah kamu masuk Islam atau bayar jizyah. Itu berdasarkan surah 9 ayat 29. Ayat yang tadi yang membatalkan surah ayat tentang damai itu tadi. Peace. Religion of peace. Bullshit. Kemudian may also be collected from Zoroaster, Majus on the strength of the words of Prophet, treat them like people of the book. Jadi bisa juga dilakukan di jizyah, itu bisa juga dilakukan diterapkan maksudnya terhadap orang-orang yang Zoroaster, ya agama Zoroaster. Itu tujuan dari jihad itu masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, tetap di agamamu, bayar pajak jizyah. Tapi ini sebetulnya kurang. Kalau lihat di video saya sebelumnya, pembahasan tentang jihad ini juga masuk Islam, konversi menjadi mualaf, bayar jizyah. Kalau dua ini tidak mau, maka masih ada yang di atas tadi kan, yang Muhammad inkonsisten tadi, masuk Islam, bayar jizyah, atau mati. Antara tiga ini sebetulnya kurang ini, tapi tujuannya antara dua ini. Kalau anda mau melakukan dua ini ya mati, yang ketiga itu konsekuensi fatalnya. Intinya dua ini sebetulnya. Oke, ini videonya kayaknya sudah terlalu lama ya, sudah lebih dari 1 jam. Rencananya singkat aja, tapi kayaknya lebih. Untuk yang berikutnya ini nanti yang ini catatan kaki dari buku yang dikutip itu tadi. Untuk yang berikutnya ini nanti ada mukadimah dan seterusnya ini nanti di video yang berikutnya. Di mukadimah ini sedikit aja, tapi dia mencolok. Oke, gitu aja dulu saya akhiri. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Tetap terus belajar. Bagi yang beragama Islam, jangan pikir sejarah, ini ajaran agama kalian ini. Oke, mungkin itu aja, saya akhiri. Selamat sore.